prize dari Uzin buat yang bertanya. Nama saya Hilmi, izin bertanya terkait yang tadi kan. Tadi dua hal ini, kedap air dan breathable itu dua hal yang ditonjolkan gitu dalam produk ini. Nah, kenapa dua hal ini itu penting untuk mortal yang dikhususkan untuk bangunan heritage gitu? Ya, terima kasih. Siap. Jadi biasanya banyak orang beranggapan bahwa sesuatu yang kedap air itu tidak breathable. Breathable itu jadi begini. Contohnya itu seperti kulit kita. Jadi kalau kita mandi, airnya tidak bisa masuk ke dalam badan kita. Tetapi badan kita ini kan terdiri dari air, dan karena suhu badan kita tinggi, otomatis akan berkeringat. Nah, kenapa keringat kita bisa keluar? Tapi kenapa kita mandi, airnya nggak bisa masuk? Nah, proses bahwa air itu bisa menguap keluar dari badan kita, itu namanya breathable. Atau kalau dalam satuan ilmiah, namanya water vapor permeable. Jadi water vapor itu kan uap air, permeable itu tembus. Jadi kemampuan untuk menembus dari uap air tersebut itu ada satuannya. Namanya itu disebut pakai mu. Ya, jadi tanda kayak mu itu. Mu. Nah, udara itu disebut mu-nya 0. Artinya kalau ada uap air, kita memasak uap air itu akan lewat 100%, itu karena udara mempunyai mu 0. Tapi contohnya sesuatu yang pasti nggak tembus adalah, tahu membran bitumen nggak? Jadi kayak lapisan aspal yang dipakai untuk waterproofing di atap-atap itu. Nah, airnya nggak bisa tembus, tetapi kalau ada uap air juga nggak bisa lewat. Jadi uap air tidak bisa lewat karena mu-nya 10.000. Itu namanya water vapor permeable atau breathable. Jadi seperti keringat kita, keringat bisa keluar, itu breathable. Nah, bangunan-bangunan tua tadi itu dilengkapi dengan bahan yang waterproof tapi breathable. Dua sifat ini oleh kebanyakan orang akan dianggap bertentangan. Kok yang satu bisa bernapas tapi kedap air? Karena material kedap air biasanya adalah melapisi. Seperti kita pakai catnya yang kedap air, itu otomatis air nggak bisa tembus karena dia membentuk film seperti itu film polimer melapisi bangunan tersebut, airnya nggak bisa masuk. Tetapi air tidak bisa masuk, kelembapan juga tidak bisa keluar, sehingga yang terjadi adalah catnya menggelembung karena dia tidak breathable. Nah, bangunan-bangunan tua ini atau bangunan cagar budaya ini dindingnya lembab. Tadi saya kasih contoh di Museum Bahari, itu di pinggir laut. Tadi contoh lagi Benteng Pendem Van den Bosch di Ngawi, itu di samping Bengawan Solo. Nah, air sungai itu masuk meresap ke dalam tanah. Gorong-gorongnya di bawah situ ya. Dan melalui soil tanah masuk ke dindingnya semua. Nah, basement dia kalau kena kelembapan ini diplester, dicat biasa, langsung berjamur berlumut. Yang di Museum Bahari juga parah karena di pinggir laut. Sekarang ada lagi Benteng Pendem Ambarawa. Itu di tengah sawah. Oh, oke. Oh iya, betul. Ditambah lagi curah hujannya luar biasa tinggi. Betul. Karena banyak gunung di sekeliling. Itu yang sebagian dipakai untuk penjara kan? Iya, betul. Penjara ya? Betul. Di atasnya dari Semarang ya? Iya, betul. Benteng Ambarawa. Iya. Boleh di-search. Benteng Fort Willem Fort I Willem, ya. iya. Itu benteng perang. Jadi zaman dulu Belanda mendarat di Semarang, semua pasukannya pergi ke Benteng Ambarawa ini.
Ya. Karena mereka udah melihat bahwa Benteng Ambarawa ini ada di tengah-tengah dari segitiga 3 kota besar. Oh, oke. Semarang, Jogja, Solo. Itu kami cek, batanya dicek dengan alat namanya protimeter. Protimeter itu bisa ngecek kadar airnya, mentok 90%. Jadi full mentok, basah. Berarti 90% itu kandungan air di dalam Bata itu, 90%. Saya pernah ke sana beberapa bulan yang lalu. Nah, yang bikin itu nggak rontok, ambrol itu apa kalau memang itu 90% air? Bata dan mortar yang digunakan sama dia bertahan. Oke. Karena airnya naik, tetapi kan juga menguap Oke. terus-terusan. Tetapi yang tidak tahan itu plesteran di atas bata. Oke. Langsung terjadi pelapukan. Oke. Gitu. Nah, bahan ini tadi breathable drying system. Yang pertama dia bersifat waterproof. Tujuannya adalah kalau ada air hujan dengan curah tinggi seperti di Ambarawa, dia kena ke dinding bata tersebut, dia tidak menyerap air. Jadi kalau ada air hujan, kena ke plesteran tadi, plesteran ini tidak menyerap air, sehingga tidak menambah jumlah kadar air di dalamnya. Itu nomor 1, waterproof. Yang kedua, breathable drying system. Jadi uap air atau air tanah yang ada di dalam bisa dikeluarkan oleh dia dalam bentuk uap air. Jadi breathable drying system. Oke. Sehingga harus punya 2 sifat tersebut. Yang pertama kedap air, jadi air nggak nambah. Yang kedua air yang di dalam bisa dikeluarkan. Oke. Sehingga dindingnya jadi kering. Kalau dindingnya jadi kering, maka tidak ada jamur dan lumut yang tumbuh. Ya. Berarti artinya perencanaan itu sangat penting karena hubungannya dengan maintenance nantinya. Benar, ya. benar. Tadi yang dibilang kita berpikir 5 tahun tapi 2 tahun udah goyang. Nah ini. Benar. Oke, terjawab nggak Kang? Terjawab ya. Dapat hadiah tuh dari Uzin. Ada merchandise dari Uzin, makasih. Udah siap bahan materinya? Nanti untuk pertanyaan dilanjutin ya. Jadi ini kajian di Museum Bahari yang ada di pinggir laut. Permukaan tanahnya itu sekarang jadi lebih rendah daripada permukaan air laut. Sehingga air laut masuk semua, dindingnya basah dan diisi dengan air laut. Sempat terjadi kebakaran, kemudian dilakukan restorasi. Pada saat itu para ahli cagar budaya mencari material apa yang cocok untuk perbaikan bangunan di sini. Lalu dilakukan renovasi tahun 2019. Oh ini setelah renovasi tadi ya? Betul. Kelihatan bagus, tetapi tidak bertahan lama. Jadi dalam hitungan bulan, semua dindingnya rontok. Jadi catnya ngelupas, keluar seperti namanya efflorescence atau garam, lalu hancur, lapuk. Kemudian dari kepala museum, dia mengumpulkan para ahli cagar budaya, arkeolog, universitas, berkumpul di sini, berbincang-bincang, cari solusinya apa. Kemudian mereka mengusulkan dilakukan 3 pengetesan. Yang pertama menggunakan bahan dari import, produk import. Yang S2 itu, sampel nomor 2 itu menggunakan semen pasir. Yang nomor 3 menggunakan material dari kami. Produk nomor 2 tentu yang termurah, karena kan semen pasir. Produk nomor 1 bahan import, yang nomor 3 yang dari kami. Harga dari dari saya tentu lebih mahal daripada pakai semen pasir. Nah, tapi mereka kan tentu ingin mengaji. Apa bedanya pakai barang lebih mahal itu? Kalau sama-sama tidak bisa tahan lama kan mending milih yang murah. Ya. Nah, setelah diuji, setelah kira-kira 1 sampai 2 bulan, yang terjadi seperti ini. Jadi sampel uji yang pertama, di bawahnya tumbuh lumut. Lalu pada jarak sekitar 1 meter dari tanah, kelihatan yang bawah basah, yang atas lebih kering. Jadi kelihatan ada bekas air. Kemudian muncul efflorescence, jadi kayak garam putih-putih. Lalu catnya ngelupas.
Nah, sampel yang kedua itu menggunakan semen pasir biasa. Kelihatannya dari luar bagus, tapi kalau kita lihat dari dekat, dia sudah ngeprok. Ngeprok itu terlepas. Jadi lapisan plester sama Kelupas. artinya lepas daripada bata. Oke. Di bonding, jadi lepas. Karena garam yang muncul dari belakang dari bata itu, dia tumbuh terus dan mendorong plesteran itu sampai plesterannya itu ngeprok, lepas. Lalu mereka menggunakan wire mesh karena ini agak tebal di dinding supaya nggak melorot dan takut retak. Tapi akhirnya wire meshnya jadi karatan semua, karena ini kan air laut. Oke. Nah, yang menggunakan material dari Ujin tetap kering karena kita bisa ngetes pakai alat protimeter, jadi tetap kering, tidak ada lumut, tidak ada garam, kelembapannya tetap 12%, jadi awet. Awet. Artinya balik lagi ketahanan dan durability ya. Benar. Siap. Nah, Pak, misalkan nih teman-teman nih banyak yang nanti nggak lama lagi lah menurut saya nih, either tadi dia akan magang atau kerja sehingga dia sudah mulai menguasai material, apalagi yang spesifik seperti ini, ataupun memang yang sekarang sekarang juga sedang membuat project misalkan, project tugas ya. Misalkan. Kemudian ingin memasukkan spesifikasi ini. Nah kira-kira nih teman-teman boleh nggak dapat info lagi nanti lebih ke timnya Pak Sugi nih untuk dibantu teman-teman mahasiswa nih? Ya tentu. Tentu ya, untuk cara menghitungnya kebutuhannya gimana? Ya, karena kan pasti perhitungan volumenya berbeda nih. Iya. Ya. Nah nanti kemana tuh Pak? Bisa ke saya dong. Oh ya, lihat Ya. Direktur Uzinnya langsung coba. Ya, coba manfaatin peluangnya ya. Malah nggak usah yang itu. Ya. Bahkan kalau mau magang juga boleh. Oh, tuh. Ya. Karena kan kami banyak proyek cagar budaya ini. Masing-masing dari tempat itu kan juga beda-beda. Tuh. Contoh, kayak tadi saya bilang, musim bahari di pinggir laut, benteng pendem Ambarawa di tengah sawah. Oke. Lalu ada stasiun Tugu misalnya. Nah ini kalau pusat gitu kota. usul nih mestinya nanti ke ketua KMA, nanti undang, boleh magang kan, nanti bikin MOU sama Uzin gitu. Tepuk tangan dong buat Uzin dong. Nah, ada lagi yang mau bertanya nggak? Kita buka lagi. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rafila Cika. Saya bukan dari mahasiswa arsitektur, Pak. Tapi teman saya yang mahasiswa arsitektur dan saya dari jurusan teknik kimia. Dan Bapak juga tadi dari teknik kimia. Ini dia. Siap. Ayo. Oke. Tadi saya sudah membuat beberapa pertanyaan dan ada yang cukup untuk ditanyakan ya Pak. Teknik kimia di mana? Di Politeknik Negeri Bandung, Pak. Siap. Oke. Izin bertanya Pak terkait dengan hubungannya antara bahan-bahan yang ada di teknik kimia ini, kemudian dengan pelestarian yang ada di terkait dengan arsitektur. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dengan inovasi dan juga keduanya yaitu tentang tantangannya. Yang pertama itu apakah ada pendekatan inovatif dalam penggunaan bahan kimia untuk memperkuat atau mengembalikan keutuhan strukturalnya, karena kan mungkin nantinya di masa depan bangunan yang kita yang sekarang itu bisa dianggap sebagai sejarah gitu ya Pak. Lalu yang kedua, apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam menggabungkan teknik kimia dengan pelestarian arsitektur heritage ini gitu. Tantangan yang biasanya sering dihadapi itu seperti apa? Terima kasih Pak. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Bahan yang dipakai ini seperti tadi saya bilang tidak bisa menggunakan bahan alam seperti 100-200 tahun yang lalu. Artinya kita memodifikasi bahan yang ada sekarang menggunakan teknologi yang modern, tetapi menjawab tantangan situasi yang ada sekarang, mau klima maupun air hujan maupun penurunan air tanah. Nah, tadi saya udah di video tadi kan ada bahwa bahan baku yang saya pakai itu menggunakan semen, pasir, dan satu aditif. Aditifnya itu dia pakai tangan lalu dimakan. Jadi aman.
Bahkan di pabrik itu, jadi di produksi pabrik itu di Vietnam, kita ada pabrik juga di Vietnam, itu ada pekerja yang lama menikah tidak punya anak. Setelah dia kerja di sini, setahun kemudian punya anak, Pak. Kok bisa? Ya, jadi dia membantu kesuburan kan. Oh, siap. Jadi menghirup bahan kimia tadi itu bukannya merusak kesehatan, malah Artinya eco-friendly dong ini. ya, Nah, kan bisa dimakan. ini udah bagian dari sustainability nih teman-teman. Ya kan? Materi yang dipergunakan harus kita mulai prioritaskan mana yang mendukung lingkungan. Jadi kalau sebelum ini, sebelum masuk ke heritage ini, biasanya produk yang kami kembangkan untuk produk mortar, waterproofing, ataupun epoxy, flooring, semua itu menggunakan bahan kimia sintetik. Bahan kimia sintetik itu seperti dari minyak bumi, jadi misalnya menjadi styrene akrilik, menjadi epoxy, poliuretan, dan lain-lain, itu semua bahan organik, tapi ada VOC, volatile organic compound, itu yang membahayakan kesehatan. Tetapi kalau yang untuk heritage ini, bahan yang kami pakai itu sebenarnya bahan alami, walaupun tidak seperti formulasi zaman dulu, tetapi punya fungsi yang bisa menjawab semuanya ini. Siap. Terjawab, Teteh? Siap. Ada hadiah dari Uzin. Monggo. Ada yang mau bertanya lagi? Mau nanya, kenapa bangunan kolonial heritage yang dari Belanda itu lebih kokoh dibandingkan bangunan yang ada di Indonesia? Apakah struktur yang digunakan zaman dulu tuh lebih bagus dibandingkan zaman sekarang? Kan seharusnya pendidikan tuh lebih maju kan, harusnya kita lebih bagus. Tapi kenapa yang bangunan yang kita baru bangun itu malah nggak kokoh? Terima kasih. Monggo Pak. Kalau yang zaman sekarang ngitungnya terlalu ketat. Nah, sebetulnya jawabannya juga itu setuju gitu ya. Zaman sekarang pertama itu mungkin karena disebabkan persaingan ya, Mas Ugi ya. Persaingan itu terhadap jasa terutama itu sangat berat. Apa yang terjadi di persaingan jasa kalau terjadi satu kompetisi yang sangat tight, itu otomatis ke dalam harga. Pada saat bersaing kepada harga, para pemberi harga itu akan mendorong harga-harga itu mana yang mampu untuk berkompetisi dengan harga semini mungkin, begitu ya. Karena itu sudah pasti sebuah tantangan. Nah, jadi tadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau aku boleh ini ya, itu karena kondisi yang terjadi sekarang dengan persaingan itu membuat mungkin istilahnya tadi ya, sebetulnya nggak kualitasnya juga sih Pak mungkin ya istilahnya. Tadi Pak Keng bilang bangunan itu umurnya 50 tahun, ya kan? Umurnya 50 tahun. Itu memang sebetulnya ada yang bilang masa garansi seorang arsitek. Ya. Nah, jadi teman-teman nih kalau para arsitek pada saat bikin rumah gitu gambar, itu garansinya 50 tahun memang. Ya. Nah, tapi mengenai kualitasnya yang mungkin tadi lihat kok beda ya sama heritage zaman dulu gitu ya. Ya karena zaman dulu satu persaingannya belum banyak. Kedua, waktu yang ditempuh pun beda zaman sekarang. Zaman sekarang Pak mau ambil klaster untuk bikin satu klaster, tapi selesai 2 bulan ya. Speknya begini ya, gitu ya. Nah itu karena persaingan, bagian dari persaingan, gitu. Kalau zaman dulu, menurut saya kondisinya memang berbeda, gitu ya. Pak Sugi mau nambahin nggak? Ya contoh ya. 10 tahun yang lalu saya ada produk yang sama, harga jualnya 1.500 per kilo. Hari ini dijualnya 1.100. 10 tahun yang lalu Pak. Jadi 1.500 turun ke 1.100. 1.100. Itu udah hampir 30%. Ya. Iya dong. Karena
persaingan dari material pun juga sangat ketat. Kalau 10 tahun yang lalu pabrik mortar cuma ada kira-kira 10. Kalau bawang kan naik terus Pak harganya ya? Benar. Ini kok turun ya? Turun. Gitu ya? Betul nggak? Jadi 10 tahun lalu mungkin pabrik mortar hanya ada 10, hari ini ada 100. Ya betul. Sehingga harganya dulu 1.500, sekarang jadi 1.100. Nah, mengenai kualitas banyak udah tidak terlalu peduli, yang paling penting itu harga dulu. Karena selalu ditandingnya itu harga kamu sekian. Lalu kita cerita, oh harga kualitas kita seperti ini. Mereka merasa ya masa garansi juga cuma setahun ya. Ya. Masa garansi kontraktor 1 tahun, jadi bisa tahan setahun ya cukup ya. Ya. Gitu. Sehingga harga menjadi yang paling utama. Iya. Oke gitu jawabannya. Ya, semoga kamu paham. Karena kalau disebutin merek satu-satu bahaya. Ini waktu tinggal 5 menit. Ada yang mau tanya? Perkenalkan Pak, saya Royan dari Arsitektur UPI. Saya ingin bertanya dari produk Uzin ini, gimana gitu untuk menjawab iklim saat ini gitu. Apalagi kalau misalnya Uzin ini digunakan untuk bangunan yang masif gitu. Misalnya mulai dari middle rise building sampai ke atasnya gitu. Itu seperti apa gitu. Kalau misalnya rumah kan mungkin baru terlihat secara masifnya ketika itu dibuat jadi perumahan gitu. Untuk mortar ini gitu. Tapi ketika dibuat menjadi satu kawasan yang besar dan menggunakan produk ini, sebenarnya sih bisa berapa persen sih menyumbang low emisi karbonnya ataupun perubahan iklim yang saat ini sedang digencarkan gitu. Begitu Pak mungkin. Oke. Jadi sebenarnya produk mortar itu adalah produk yang sudah ramah lingkungan. Karena bayangkan begini, zaman dulu kalau orang masang bata, siar-siarnya itu bisa tebalnya 2 cm. Lalu karena dia bikinnya 2 cm, maka bata itu dipasangnya tidak bisa flat. Jadi misal kita pasang bata, kasih adonan semen pasir, pasang bata, adonan. Makin tinggi karena bebannya berat, dia pasti miring, doyong. Nah, 1 hari dia berhenti, hari kedua dia lanjut. Tambah lagi hari ketiga, hari keempat, tambah naik ke atas, doyongnya itu akan makin parah. Lalu waktu ditarik benang untuk dijadikan plesteran, plesterannya jadi tebal sekali. Bisa 3 cm, 4 cm. Nah, hari ini kalau menggunakan material mortar, kami hanya menggunakan kira-kira 1 cm. Jadi teknologi yang sekarang kan pakai bata ringan. Bata ringannya dipasang dengan perekat bata ringan yang tipis, hanya 2 mili, 3 mili. Dia tipis tapi daya rekatnya kuat, sehingga batanya bisa menumpuk semua rata. Sehingga plesterannya hanya 1 cm. Jadi dari 3-4 cm, penggunaan material alam semen pasir itu turun jadi 1 cm. Itu udah membuat penghematan material alam 75% ya. Gitu. Contoh lagi, kalau zaman dulu kita misalnya udah pasang keramik, lalu mau bongkar, mau ganti, terpaksa dibobok semua, dibongkarin semua. Kalau hari ini kan nggak perlu, kita udah ada kayak misalnya perekat keramik di atas keramik, gitu. Atau dinding juga sama, kalau dulu harus diketrek dulu, dihancurin dulu, dibuat lubang-lubang supaya bisa gigit. Kalau hari ini dengan teknologi mortar udah nggak usah, langsung aplikasi tipis tempel aja. Betul. Gitu. Kalau ya sama, dulu misalnya dinding udah dicat, lalu gelombang, kelihatan gelombang. Sekarang mau diperbaiki. Kalau zaman dulu kan harus dibuang semua itu. Semua diketriin, diperbaiki lagi. Iya. Kalau hari ini nggak usah. Kita sudah ada material mortar, langsung aja diaci di atasnya cat. Hanya untuk perbaikan yang gelombangnya saja. Iya. Gitu. Nah, selain itu ada lagi teknologi juga berkembang terus. Kami pun sekarang menggunakan material binder yang tidak terbuat dari semen. Karena memang semua orang bilang green building, emisi karbon, dan lain-lain.
Tapi kalau dilihat dari data, penyumbang karbon emission terbesar itu semen, dia 10%. Tapi karena bahan bangunan yang paling murah dipakai hari ini kan semen, jadi tetap penggunaannya terbanyak. Nah di Eropa itu muncul satu gerakan bahwa kalau jadi datang ke misalnya pabrik Ujin itu, dia akan tanya dulu tahun depan Ujin akan menggunakan semen berapa ton. Maka kita disuruh bayar dulu, itu kompensasi karbon. Oke. Jadi kami dianggap kalau kami memproses semen, kami ini menyumbang kepada CO ya. emisi karbon. Sehingga kita harus bayar. Betul, betul. Nah sehingga mulai muncul gerakan, wah kalau begini caranya kan makin lama makin mahal. Akan jatuh ke produk, akan jadi mahal. Muncul pemikiran bagaimana mengurangi semen dengan teknologi yang lain. Ya. Nah teknologi ini juga sudah ada, kami juga pelan-pelan masukkan juga di Indonesia. Yang saya masukkan pertama ini nanti untuk flooring. Jadi dia tidak menggunakan semen. Sebagai penutup, Bapak mau kasih kuis karena itu masih ada tumbler lah. Ya. Apa nama produk plesteran Ujin yang digunakan untuk cagar budaya? Ayo. Sama saya juga mau ngasih kuis Tapi jawabannya ada di dalam channel YouTube Mind Talks. Ada yang tahu? Apa tadi nama? Siap. Di situ aja jawabnya ya langsung. Iya, betul. Tadi sistem tadi itu sifat yang paling penting dari dia ada 2 kan? Apa itu tadi? Untuk pelestarian cagar budaya tadi ada 2 sifat yang paling penting. Hah? Yes. Oke, gua deh. Konten kita bicara heritage yang di Semarang. Judulnya apa di dalam channel Mind Talk? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Heritage building as a social backbone. Iya, betul. Jangan lupa ya di subscribe ya. Satu lagi, Pak. Tadi ada proyek-proyek yang mahakarya, Iya. Pak. Tadi ada saya kasih contoh beberapa proyek tadi. Coba sebut salah satu aja. Nah, ayo. Yes, correct. Oke, nanti selanjutnya itu ada cenderamata dari Uzin, nanti mungkin dibagikan secara adil meroto. Dan tampaknya waktu pertemuan kita sudah habis. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih terutama untuk Pak Sugiarto dari Uzin telah berkenan hadir. Tepuk tangan dong. Terima kasih buat teman-teman dari KMA yang sudah mengundang Mind Talks. Thank you. Jadi teman-teman nanti untuk siaran ulangnya bisa dilihat nanti di channel YouTube Mind Talks mungkin beberapa minggu ke depan untuk bisa dapat tadi hasil diskusi kita. Kalau nanti teman-teman ternyata nanti nonton ya, nonton YouTube-nya, kemudian gue mau bikin diskusi. Terus kalian bikin diskusi di sini bertiga, mau dimanapun, direkam pakai handphone. Menurut saya tidak berkembangnya heritage itu karena ini, berkembangnya karena itu. Sangat ditunggu. Ayo kita kolaps dengan Mind Talks. Kenapa? Karena ini harus menjadi sebuah pipa untuk kita bisa menginspirasi apa yang ada dalam pikiran kita. Itu tujuan kenapa Mind Talks dibuat. Jadi bukan untuk kepentingan kelompok. Tapi pembahasan ini harus kita bisa maratonkan. Atau di channel YouTube kalian kamu bahas, go ahead silakan. Undang Pak Sugi, bener gak Pak pendapat saya? Tantang adu argumen. Gitu. Negara ini butuh pemikiran-pemikiran baru dari teman-teman generasi Z, generasi muda-muda lainnya dengan pemikiran-pemikiran yang lebih inovatif.
gitu. Begitu mungkin, dan demikian terima kasih sekali lagi Pak Sugi, teman-teman terima kasih untuk kehadirannya. Cafe Urbane terima kasih kita ucapkan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Bye-bye.